Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka hadaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Allah, seluruh nikmat yang kami terima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tidak ada sekutu bagimu segala puji dan kepadamu panjatan syukur dari seluruh makhluk-Mu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mencurahkan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat kesehatan kepada kita dan kelapangan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dari awal niat yang sudah kita panjatkan dari bangun tidur kita itu semuanya mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu para jamaah salat subuh, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hitungan hari, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, disampaikannya kita di bulan suci Ramadan ini. Masalah ajal itu Allah yang tahu, nggak tahu kita. Mana tahu keluar dari masjid ini habis sudah waktu kita di dunia. Allahu a'lam. Jadi hitungan hari ini mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sampai kita masuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan sedikit ini bahwa setiap sesuatu yang mulia itu satu diantaranya adalah bulan, itu bulan Ramadan. Itu adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia diantara 12 bulan yang Allah turunkan kepada kita. Jadi setiap yang mulia itu kebiasaannya, kebiasaan bahasa Arab itu, dalam kebiasaan bahasa Arab itu selalu memiliki nama yang lebih dari satu. Contohnya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu dikarenakan kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah. Nama Allah itu lebih dari satu, 99. Itu dikarenakan kemuliaan dan kesempurnaannya. Kemuliaan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikarenakan kemuliaannya, beliau juga memiliki nama yang lebih dari satu. Nah, ini kebiasaan orang Arab seperti itu dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau orang mempunyai kemuliaan itu bahasanya, penyebutan namanya lebih dari satu. Nah, Rasulullah SAW namanya Muhammad, Ahmad, kemudian Yasin, Toha, Al-Amin. Nah, itu nama-nama yang melekat pada diri Rasulullah dikarenakan kemuliaannya. Maka Bapak Ibu, demikian juga lah bulan Ramadan. Ramadan itu dikarenakan kemuliaannya, penyebutannya banyak sekali. Ada Syahrul Syam, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah. Itu penyebutan-penyebutan yang ada di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Dikarenakan kemuliaannya. Nah, ini kita melihat kebiasaannya bahasa Arab seperti itu. Jika memiliki kemuliaan, itu penyebutan namanya lebih dari satu. Nah, bulan Ramadan ini termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, apa persiapan-persiapan yang akan kita siapkan
untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Tentu yang pertama itu adalah persiapan iman. Selain nanti persiapan jasmani, dan yang akan kita kaji nanti sedikit adalah persiapan ilmiah. Nah, yang pertama ini persiapan iman ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini yang terpanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman itu mati hatinya, kalbunya mati, maka dia tidak akan terpanggil. Maka persiapan iman yang pertama ini terpanggillah kita. Jadi kalau dipanggil itu jangan pura-pura budek, jangan pura-pura nggak dengar. Nah, kita dipanggil nih, ya ayyuhalladzina amanu, siapkan, karena kita dipanggil. Itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita harus punya keyakinan di dalam hadis Nabi ini. Mereka yang berpuasa dikarenakan iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu keyakinan, perlu keimanan. Jadi ibaratnya seperti orang yang sedang menumpuk sampah. Kalau sampah itu diibaratkan dosa, dibiarkan dia akan menggunung. Menggunung, bau, busuk, bahkan bisa meledak karena ada gas yang muncul dari sampah itu. Nah, dosa itu pun seperti itu. Manusia ini kan tempat salah dan khilaf. Salah dan khilaf itu pasti ada dosa pada diri manusia itu. Nah, di bulan Ramadan itu tuh dikasih itu. Nah, ayo puasa. Yakin kamu? Nah, itu iman. Yakin. Jadi yakin kita dengan puasa kita itu membersihkan dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan. Nah, ini persiapan iman. Nah, yang akan kita sedikit kaji ini nanti ini adalah persiapan ilmiah. Apa itu persiapan ilmiah? Persiapan ilmiah itu persiapan ilmi. Artinya apa? Puasa Ramadan ini jangan kita itu seperti ya puasa itu kan ya seperti itu. Buka sahur. Besok baca niat, sahur buka. Sebelum buka baca doa. Nah, kalau ilmunya sampai seperti itu, apalagi ilmunya hanya dilihat di TV yang setiap hari mantengin sebelum buka puasa, mantengin TV kapan nih azannya, atau sahur, mantengin TV, ya ilmunya hanya sekedar di situ. Maka kita perlu persiapan ilmu. Bapak Ibu, mari kita buka-buka kembali buku fikih yang mengkaji mengenai masalah puasa Ramadan. Banyak sekali kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya sih fikih sunnah. Kita sini kan dikaji itu fikih sunnah sama Ustadz kita kan, Ustadz Rahmat tuh setiap kajian malam Senin malam. Nah, itu. Atau yang standar yang paling umum, yang paling sering kita tahu, mungkin kita tahu nih, itu fikih sunnah, buku fikih sunnah yang ditulis oleh Sulaiman Rasyid. Nah, itu yang udah umur 70-80 tahu itu. Karena buku itu terbitnya udah mulai dari umur 60 itu, dari tahun 60-an. Itu buku fikih sunnah Sulaiman Rasyid. Warnanya sampai sekarang nggak berubah itu. Selalu ada warna kuning dan warna hijau. Itu bahasanya gampang sekali dipahami oleh kita orang Melayu ini. Bahkan buku itu udah sampai ke Malaysia dan Singapura, sangat mudah dipahamin. Nah, itu perlu kita buka kembali mengenai puasa Ramadan di dalam buku fikih itu. Karena ilmunya ada di situ. Nah, kalau kita baca itu lagi, artinya kita ingin mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini bukan begitu-begitu saja, tapi ada ilmunya. Nah, jadi kalau hanya sekedar melepas kewajiban, melaksanakan kewajiban itu aja, semua melaksanakan. Tapi kalau kosong, tidak ada amalan-amalan sunnah di dalamnya, nah ini bukan sia-sia, tapi nggak ada nilai plusnya. Karena
di Ramadan itu nilai pahala itu 10, 700, 7.000 berlipat-lipat ganda. Apalagi dalam qiraah Al-Quran, satu huruf itu berapa, dikali lagi berapa, tuh banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim tuh banyak sekali hurufnya, tinggal dikalikan saja. Itu qiraah itu salah satu janji. Kalau di dalam bulan Ramadan tuh lipat enggan pahala itu berlipat-lipat di luar bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kita perlu persiapan ilmu. Jadi kalau kita itu ada buku fikih yang menjadi pegangan kita, kita baca. Nah, di situ kita akan baca tuh apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa-apa saja sunnah puasa, apa-apa saja yang memakruhkan puasa kita. Nah, semua itu ada di situ. Terlebih lagi kalau sudah masuk ke fikih kontemporernya, orang yang menghirup apa tuh seperti fix itu hukumnya apa. Terus orang yang dalam keadaan sakit puasanya batal enggak kalau dipasang infus, tapi infusnya berisi hanya vitamin atau obat. Nah, itu semua ada dikaji dalam fikih-fikih kontemporer seperti itu. Nah, ini yang seperti ini jadi perlu kita untuk mempelajarinya, mengetahuinya. Tidak hanya cukup kita mengetahuinya melalui kajian, tapi perlu ada buku yang kita pegang, sekali-sekali waktu kita buka, kita baca, karena itu ada dalilnya di situ. Itu untuk memperkuat bahwa puasa kita tahun ini bismillah, harus dengan ilmu. Jangan seperti yang dulu-dulu puasanya buka sahur. Nah, itu ya semua orang begitu. Jadi bismillah harus ada ilmunya. Nah, kita ambil contoh umpamanya puasa tuh rukunnya kan niat. Salah satunya ya. Pertama tuh niat. Niat itu ada yang mengatakan saya niatnya pas di malam pertama bulan Ramadan. Nawaitu samagodin dan lain sebagainya, atau dengan bahasa mati kita, ya Allah aku berniat puasa. Lalu kemudian niat puasanya itu yang satu malam itu dijadikannya itu untuk niat puasa 1 bulan. Besoknya dia udah nggak niat lagi umpamanya. Jadi dia cukup hanya niat di malam pertama di bulan Ramadan. Itu boleh enggak? Nah, itu kan boleh enggak? Lalu kemudian bagaimana dengan kita yang selama ini niatnya berulang-ulang, tiap malam Ramadan niat, tiap malam Ramadan niat, besok berganti hari lagi niat, bagaimana hukumnya? Nah, itu kan kita perlu tahu. Contoh nih umpamanya ya, seperti yang pertama tadi pertanyaannya, boleh enggak itu kita niat di malam pertama di bulan Ramadan, tapi niatnya cukup sekali untuk 1 bulan, boleh enggak? Nah, dilihatlah kitab, buka kitab fikih. Ada tuh jawabannya. Boleh enggak? Boleh, tapi menurut mazhab Maliki. Nah, menurut mazhab Maliki boleh. Kan jadi perlu belajar kita kan sedikit, boleh. Jadi kita jangan langsung menjawab, oh enggak boleh, enggak usah, enggak. Itu ada di kitab fikih. Nah, kalau mazhabnya Hanafi, kemudian Syafi'i yang umum kita, dan Hambali, nah kalau mereka berpendapat ini jumhur jadinya, karena bertiga itu kan jumhur ulama lebih kuat. Itu mengatakan kalau niat untuk puasa itu harus diulang-ulang tiap malam. Makanya kita sering mendengar itu nawaitu sauma godin, itu kan aku berniat untuk puasa esok hari. Disebut sauma godin, esok hari. Nah, itu diulang-ulang terus. Nah, ini kalimat ini, niat ini niat yang kalimatnya ditulis oleh ulama-ulama Syafi'i. Ini bukan doa yang diajarkan atau niat yang diajarkan Rasulullah. Tapi ini kalimat yang dituliskan oleh ulama-ulama Syafi'i untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita, kamu harus berniat tiap malam. Nih niatnya. Maka Bapak, Ibu, kebiasaan kita, termasuk di kita ya di sini, di kampung-kampung itu udah biasa. Itu kalau udah habis sholat tarawih diingatkan itu kan,
diingatkan oleh Bilalnya. Diingatkan oleh Bilalnya, selain dia membaca bacaan yang sesudah tarawih, sesudah witir, itu selalu Bilal mengingatkan, nawaitu sauma godin fardu, gimana Pak? Nawaitu sauma godin an ada infardi syahri ramadhana hajihi sanati lillahi ta'ala. Itu selalu diingatkan. Boleh untuk mengingatkan kita. Jangan lupa malam ini pasang niat. Nah, niat itu kalau menurut jumhur ulama itu akan lebih baik niat itu di dalam hati. Salah enggak apa yang disampaikan oleh Bilal itu? Tidak. Dia hanya mengingatkan kepada kita. Mau ikut silakan, dengan ucapan dia yang ikut kita mengekor bacaannya. Kalau Bilal baca nawai itu kemudian kita ikut, nah itu seperti itu. Nah, umpamanya, jadi hal-hal yang seperti ini terkadang bukan perkara yang sunnah, bukan perkara yang di luar yang membatalkan puasa, tapi kalau tidak ada dasar ilmunya, kadang kita salah-salah juga untuk mengomentarinya. Dikit-dikit ini nggak boleh, itu kan nggak boleh. Itu padahal tuh dalam mazhab itu ada 4. Itu contoh, Bapak ya. Nah, jadi ini menjadikan salah satu ilmu juga bagi kita. Lalu kemudian lagi dalam sunnah puasa di bulan dalam Ramadan itu diantaranya itu sunnah Ramadan tuh hendaknya seseorang itu mengakhirkan sahur. Nah, ini udah bolak-balik diingatkan oleh guru-guru kita agar sahur itu di akhir. Kapan di akhir sahur itu? Nah, di akhir sahur itu standarnya itu 30 menit sebelum azan subuh. Itu waktu terbaik untuk sahur. Dasarnya apa? Dasarkan hadis Nabi, kulu wasrobu ija sami'atum azana Bilal. Makan dan minumlah kamu ketika engkau mendengar azannya Bilal. Nah, azannya Bilal itu pada masa Rasulullah itu di Fajar Kadzib. Jadi pada masa Rasulullah itu subuh azannya 2 kali. Jadi muadzin pertama itu Bilal. Muadzin pertama itu Bilal, itu dia mengumandangkan azan di Fajar Kadzib. Nah, pada waktu Bilal mengumandangkan azan, nah, itu dalam hadis Rasulullah itu makan dan minumlah kamu. Artinya kita sahurnya pas azan yang pertama itu tadi. Nah, azan yang kedua itu di dalam riwayat disebutkan. Jadi Bilal setelah mengumandangkan azan yang pertama, beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu beliau kumandangkan setelah beliau azan. Nah, itu lebih perhitungan waktunya menurut riwayat itu tadi lebih kurang setengah jam, 30 menit. Nah, lalu kemudian masuk muadzin yang kedua, itu pada masa Rasulullah. Siapa itu muadzin yang kedua? Ibnu Ummi Maktum. Nah, itu dia azan. Nah, jadi pas azan yang kedua Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan subuh itu, nah di situ sudah berhenti, tidak usah makan dan minum lagi. Nah, ini sunnah Rasulnya di sini, sunnah puasa di dalam dalam hal sahur ini itu tadi, sahur itu diusahakan di akhir dan waktu yang terbaik itu adalah 30 menit sebelum azan subuh. Jadi itu pada masa Rasulullah seperti itu. Azan subuh kan 2 kali. Nah, kalau kita kan sekarang sudah mengikuti yang pada masa khalifah sudah menghilangkan azan 2 kali jadi 1 kali sekarang. Nah, jadi kalau ada kita dengar nanti ada azan yang subuh 2 kali, itu nggak salah. Gitu. Nah, kalau di pesantren-pesantren itu sudah terbiasa seperti itu, mengingatkan untuk bangun itu dengan azan yang pertama itu pada Fajar Kadzib, baru kemudian yang kedua, azan yang kedua itu pada Fajar Shidik. Nah, tuh. Jadi ini yang dapat kita ambil di sini, jangan kita itu kebiasaan mungkin sebagian orang ya, dikarenakan dia tidur malamnya lama, jadi nggak sahur, atau sahur tapi sahurnya kecepatan.
Apalagi kalau sudah ada acara nonton bola itu. Bola kalau di Eropa sana kan pas kita di sini jam 2 malam, jam 1 malam. Jadi kalau udah habis nonton bola gitu, ya sudah langsung makan, nggak sahur lagi gitu. Bangun-bangun udah sholat subuh. Nah itu. Nah ini nggak dapat sunnahnya. Jadi itu yang terbaik itu adalah 30 menit sebelum azan subuh. Lalu kemudian ketika kita mengetahui masuknya waktu imsak, nah ini yang suka mengingatkan waktu imsak itu kan di TV itu ya, di TV itu waktu imsak tuh diingatkan seperti itu. Kemudian langsung dibacakan niat puasa itu. Nah itu waktu imsak itu bukan berarti kita berhenti makan. Waktu imsak itu kan mengingatkan kita, hati-hati sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Nah, jadi bukan berarti pas kita lagi makan waktu imsak masuk selesai makanan dibiarkan saja, enggak. Jadi dipercepat makannya, dipercepat minumnya, hingga nanti pas waktu masuk waktu subuh azan selesai. Itu. Nah kalau di kampung-kampung kan itu serene itu biasanya. Di serene itu kalau di kampung kami itu masjidnya itu kalau udah masuk waktu imsak itu serene yang bunyi. Nah itu orang di kampung tuh udah nggak mau makan lagi kalau udah dengar gitu. Jangan batal. Nah nggak itu, ya itu tadi yang kita bilang tadi. Jadi kalau puasanya itu nggak dipersiapkan dengan ilmu ya seperti itu tiap tahun. Begitu-gitu aja, sunnahnya lewat nggak dapat. Nah, nih lalu kemudian dalam sahur itu Rasulullah SAW itu bersabda, tasahharu fa inna fi sahuril barokah. Itu artinya bersahurlah engkau karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi bukan hanya untuk menguatkan fisik jasmani kita untuk menghadapi esok hari dengan makan dan minum kita, tapi di dalam sahur itu ada keberkahan, ada keberkahan. Nah, dan bukan hanya ada keberkahan yang kita makan itu, tapi ada jeda waktu di mana situ waktu yang sangat mustajab. Doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di waktu sahur. Nah, ini kan perlu ilmu kan? Kalau nggak ada ilmunya, ya makan aja, sahur aja. Dia nggak bermohon kepada Allah pada waktu itu ada waktu yang sangat mustajab berdoa. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Sahurlah engkau karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Segelas air minum pun kita minum, niat kita itu untuk sahur, itu pun sudah cukup terkadang. Nah, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan, itu ada ininya Pak. Jadi orang yang memperoleh keberkahan di dalam sahurnya itu pas puasanya itu dia tidak lelah dalam ibadah. Dia tidak lelah dalam ibadah, itu salah satu keberkahan sahur itu seperti itu. Membuka-buka lembaran-lembaran Al-Quran dia baca, sholat duhanya juga, kemudian mundar mandirnya dia ke masjid untuk sholat jamaah. Nah itu keberkahan bagi orang yang sahur yang masuk dari Rasulullah itu seperti itu. Nah, jadi ada yang sahurnya lumayan bervitamin banyak, enak-enak, tenaganya kuat untuk esok hari, tapi kosong dengan amalan-amalan sunnah, itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Nggak ada keberkahan. Al-Qur'annya dibiarkannya saja, tidak dibukanya. Dompetnya dibiarkannya tutup saja, nggak dibukanya. Nggak bersedekah dia artinya gitu kan. Nah, dibiarkannya dia di depan TV terus, atau memang handphonenya terus. Azan masuk tapi tidak ke masjid. Nah, itu tidak ada keberkahan bagi orang yang seperti itu. Jadi makannya untuk menguatkan fisiknya saja. Itulah untuk makanya Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna sahuril barakah. Lalu kemudian Bapak Ibu berbuka. Nah, kalau tadi
sahur, agar kita itu sahurnya mendekatin waktu subuh, azan subuh. Nah, berbuka puasa itu disuruh oleh Rasulullah itu percepat. Nah, percepat tuh maksudnya itu jangan kita itu memperlambat buka puasa kita. Itu sebenarnya sih nggak usah diajarin seperti ini, karena namanya udah naluri manusia, udah naluri kita. Waktu udah mau berbuka, kita dalam keadaan lapar, haus, itu tanpa diajarin pun kita udah mempersiapkan untuk buka puasa kita. Itu artinya sudah percepat buka puasamu. Nah, itu udah seperti itu udah masuk. Nah, biasanya yang di perjalanan nih, yang di perjalanan waktu azan udah masuk, udah buka puasa, tapi belum mau dibatalinya puasanya. Saya nggak punya minuman, saya nggak punya makanan, gimana cara mau batalin? Udah ada, saya jalan aja terus biar sampai di rumah. Padahal di pinggir jalan tuh masih ada warung, ada yang jualan makanan, minuman. Nah, hanya sekedar membatalkan saja. Nah, itu jadi jangan ya saya masih tahan, saya enggak ada istilah seperti itu. Jadi percepat buka puasanya. Nah, dalam hal buka puasa ini juga kita juga harus perlu tahu ilmunya sedikit, Bapak Ibu jemaah sekalian. Nah, hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, beliau belum menceritakan tuh bagaimana Nabi berbuka puasa. Nabi SAW kalau berbuka puasa itu, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru birrutaf. Nah, jadi Rasulullah SAW itu selalu berbuka puasa dengan rutop. Rutop itu apa? Rutop itu kurma yang matang, kurma yang sudah basah. Jadi dia teksturnya lembek. Nah, itu rutop. Nah, Rasulullah itu kalau berbuka puasa beliau mau makan rutop dulu. Jadi rutopnya dulu dimakan. Nah, lalu kemudian fa'ilam takun rutop fatamarot. Jika Rasulullah tidak mendapatkan rutop, beliau berbuka dengan tamar. Apa itu tamar? Tamar itu masih kurma, tapi kurma yang belum matang, kurma yang keras gitu, yang nggak lembek. Nah, lalu itulah kurma kering namanya tuh. Itu Rasulullah makan. Kalau tidak ada rutop, makan tamar. Nah, fa'ilam tamarot hasamahul ma'. Nah, jika beliau tidak mendapatkan tamar, kurma yang kering itu tadi, beliau meneguk air. Nah, lalu waktu beliau mau makan itu, apa yang dibaca? Nah, di sini banyak yang keliru, banyak yang salah. Nah, coba kita lihat sunnah Nabi. Selalu yang didahulukan itu baca doa buka puasa. Salah, Pak, salah, Bu. Cobalah buka kitab-kitab fikih mengenai puasa Ramadan. Buka puasa mengenai puasa Ramadan di kitab-kitab fikih itu. Itu kalau buka puasa itu, Rasul kan dia rutop kurma itu. Nah, kebiasaan orang itu kan ambil kurmanya, apa tuh doanya? Allahumma lakasumtu. Nah, diambil tuh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, kurmanya seperti dibacain gitu. Nah, udah baca dia doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dimakannya. Nah, rubah, Pak, Ibu, bukan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Ini makanan. Ini makanan. Jadi yang harus dibaca itu adalah doa mau makan. Apa itu? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Makan tuh rutop tuh, makan tuh kurma itu. Nah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Seperti itu. Nah, kenapa Bismillah? Buka hadis Nabi. Nabi itu mengajarkan kepada kita, setiap kamu mau makan, setiap kamu mau minum, setiap kamu mau masuk dalam rumah kamu, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena makanan minuman kamu atau kamu mau masuk ke dalam rumah kamu, ada setan yang mengintai, ada setan yang mengikuti. Kalau makanan minuman kamu tidak baca bismillah, makanan minuman kamu itu dimakan setan. Hilanglah berkahnya, hilanglah barokahnya. Kalau kamu mau masuk rumah, kamu tidak baca bismillah, kamu tidak baca bismillahirrahmanirrahim,
itu ada setan yang mengintai. Untuk apa? Dia itu ingin diajak bawa masuk ke rumahmu. Jadi setan masuk ke rumah itu bukan melalui lubang angin, bukan melalui apa segala macam. Tapi setan masuk itu ibaratnya seperti kita masuk ke dalam rumah tidak baca bismillah. Kita masuk ke dalam rumah tidak baca bismillah itu kita seperti sedang menuntun di kiri kanan kita itu setan masuk dalam rumah kita, atau setan itu ada di pundak kita masuk kita. Seperti itu. Maka Rasulullah mengajarkan sebelum makan dan minum baca bismillah. Maka dalam hal berbuka puasa tadi, rutop itu tadi, kurma itu tadi, baca bismillah dulu. Bismillah, setelah dikunyah, dimakan, barulah baca doa buka puasa. Ada Allahumma laka sumtu, ada zahabat zoma'u, waftalatil uruku, wasabatal ajru insyaallah. Nah, itu banyak versinya doa-doa buka puasa itu. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Tapi pilih yang sahih. Pilih yang jumhur ulama mengatakan ini sahih hadisnya. Nah, maka terjawablah yang sahih menurut jumhur ulama dalam hal buka puasa itu doanya zahabat zama'u waftalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu Pak. Barulah kita mulai makan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, ini kan sudah bolak-balik diingatkan oleh guru-guru kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ini hanya untuk mengingatkan kembali ini persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama persiapan iman tentu ada di diri kita. Mudah-mudahan iman kita makin yakin terus, makin menguatkan diri kita untuk puasa ini benar-benar kita ingin meraih makfirah Allah, meraih keberkahannya, meraih rahmatnya. Nah, itu perlu keyakinan, itu persiapan iman. Dan persiapan jasmani, jaga-jagalah diri kita untuk tetap sehat gitu ya. Lalu kemudian yang tadi yang kami sampaikan itu persiapan ilmiah, harus ada ilmunya. Jangan sampai kita sudah 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan sampai 70 kali bertemu Ramadan, yang kita tahu hanya buka sahur. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lagi ya?